reguler ngobrol sama diri sendiri, ya sebenarnya you love it atau enggak. Nah kalau seandainya memang ternyata memang nggak cocok, semisal sebelum terlalu dalam nyoba yang Oke, nah kita mau ngomongin network nih Mas, jaringan gitu. Kalau kita ngomongin ya IT, TI, teknologi informasi kan biasanya identik sama coding sama programmer gitu Mas. Nah, Mas Arfan nih adalah salah satu orang yang beda gitu, nggak milih programming tapi milih jaringan dan network gitulah, dan security tentunya. Nah, kenapa sih Mas milih networking gitu daripada coding gitu? Kenapa ya? Mungkin sebenarnya awalnya itu emang agak benci coding sebenarnya. Awalnya dari sana sih sebenarnya. Cuma setelah nyemplung ternyata ada aspek lain yang saya rasa saya suka manfaat. Contohnya kayak gini. Saya analoginya biasanya kayak gini. Kalau saya punya di dalam satu kota itu ada mall atau ada rumah sakit ataupun apapun, mereka tuh nggak akan bisa berjalan tanpa ada jalan. Nah, jadi saya merasa bahwa infrastruktur itu menjadi hal yang penting untuk diurus, dipelajari. Karena tanpa kita pun mereka nggak akan bisa berjalan. Ya. Betul. Walaupun memang kadang dirasanya udah kayak infrastruktur kalau udah berjalan tuh kayaknya nggak pernah diperhatiin ya. Ya udah, karena nggak kelihatan di permukaan. Ya. Tapi awalnya dari sana. Oke, nah biasanya kan kalau kita udah nyemplung di network kan biasanya kita akan terpengaruh secara ya besar sesuai vendor gitu biasanya. Oke. Nah kita kan biasanya ada orang yang bilangnya, oh pakai Cisco aja kayak lebih bagus, atau pakai brand ini lebih bagus. Nah kita kan biasanya dipaksa memilih gitu Mas, antara MikroTik, Cisco dan yang lainnya gitu. Nah kalau di programming kan sekarang udah ada jembatannya Mas. Biasanya kan ada banyak bahasa nih, tapi kan ada jembatannya namanya API gitu. Nah kalau di networking apakah ya keterpaksaan memilih vendor tuh masih ada atau udah ada nih jembatan buat kita belajar satu aja nanti ada kayak jembatan kayak API gitu? Oke. Sebenarnya fundamental awalnya itu adalah di dalam network itu kita jangan terlalu fokus kepada brand sih sebenarnya. Oke. Walaupun nanti pemilihannya nanti ke brand ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau seandainya kita di infrastruktur itu motif awal itu selalu dari satu hal bahwa apa yang sebenarnya kita butuhkan. Apa yang sebenarnya organisasi ini butuhkan. Kalau seandainya memang dia ternyata butuh suatu teknologi dan memang teknologi tersebut itu ada di Cisco, ya berarti solusinya ada di Cisco. Tidak ada di produk-produk yang lain. Toh definisi network yang baik itu bagi saya itu adalah definisi yang baik itu tentang network adalah saat network itu bisa memenuhi kebutuhan dari organisasi. Sama seperti kita beli HP nih. Ya, harusnya itu adalah kita udah tahu kebutuhan kita itu apa. Ya. Kalau ternyata kebutuhannya itu ternyata di situ ada prestis dan seterusnya, it's okay. Berarti Anda bisa mungkin beli brand-brand yang kan beberapa brand ya, mungkin beberapa kayak Apple atau mungkin Samsung yang di produk-produk high-end-nya kan itu juga kan ada aspek pride-nya. Ya, karena premium produk itu kan selalu seperti itu. Sama juga di konsep networking itu adalah pada saat semisal kita tahu apa yang kita butuhkan. Network yang baik itu adalah yang bisa memenuhi ekspektasi kita. Oke. Nah, masalahnya adalah ekspektasinya kan macam-macam nih. Kalau seandainya semisal korporasi kelas tertentu semisal emang dia percaya sama brand tersebut. Tapi kalau seandainya semisal ada beberapa korporasi tertentu yang kebutuhannya itu ternyata MikroTik enough. Kalau seandainya beli
beli Cisco mungkin dianggapnya overpriced. Ya, jadi dimulai dari itu bahwa pemilihan produk itu tidak menjadi motif utama. Asalkan kita udah tahu kebutuhannya kita, solusi itu nanti akan menyesuaikan. Kalau memang ternyata solusinya memang ada di produknya Cisco, maka beli Cisco. Tapi kadang ada kalanya, dengan harga yang lebih turun, misal kebutuhannya kita itu ternyata bisa terpenuhi gitu. Nah, Anda bisa menggunakan produk-produk yang lain. Dan di network itu kan ada open protocol. Jadi Anda bisa yang proprietary punyanya brand, ya, atau bisa menggunakan protokol yang punyanya open, sehingga mereka tetap bisa terintegrasi walaupun brandnya berbeda. Nah, kalau konsep API, misal ada nggak? Ada sebenarnya. Kalau seandainya di SDN itu kita mengenal namanya open flow. Sudah banyak sih sebenarnya project-project yang ingin menggabungkan antara brand-brand ini tuh jadi satu. Nah, problemnya adalah brand-brand ini tuh masih belum satu suara untuk bisa yuk kita gabung untuk bisa berintegrasi. Agak susah sih sebenarnya. Yeah, okay. Cuman saya rasa open protocol itu menjadi cara yang cukup membantu kita untuk bisa berintegrasi dan berkomunikasi walaupun brandnya berbeda. Jadi API mungkin kalau di aplikasi ada, di kita juga sebenarnya ada. Jadi kayak OpenFlow, kalau di Cisco itu ada Southbound sama Northbound API. Jadi saya bisa bikin aplikasi yang bisa ngontrol Cisco dan Mikrotik secara bersamaan. Sebenarnya udah ada, makanya kenapa CCNA itu ada CCNA programming dan seterusnya itu ada. Ya. Cuman memang tidak terlalu terkenal. Ya. Okay. Karena bayangkan kalau seandainya company-company yang besar, kayak mungkin ISP yang besar, nggak mungkin kan mereka pakai produk yang satu aja. Mereka pasti banyak. Betul. Sudah ada aplikasi sebenarnya API yang menghubungkan alat-alat tersebut. Oke. Nah, kita kan tahu ya Mas, sekarang ini kan udah berkurang gitu permintaan tentang ya SDM sama infrastruktur IT gitu. Sejak menjamurnya provider cloud gitu. Semuanya kan sekarang berbasis cloud gitu. Kita nyewa, ada banyak provider gitu kayak Amazon, Google, kemudian ada Microsoft, Azure gitu. Nah, menurut Mas Arfan nih, ada pengaruh nggak sih perkembangan cloud ini ke ya profesi atau bidang network gitu? Apakah ini jadi opportunity baru ataukah ini ya penghalang gitu buat networking gitu? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai infrastruktur as a service, ya, saya anggap lebih spesifiknya adalah di cloud adalah infrastruktur service. Kalau saya sih menganggap itu sebagai opportunity, karena opportunity di new platform, new teknologi, ya, dan juga perubahan mindset dari kalau zaman dulu itu kan kita kalau seandainya ngurusin jaringan itu kan selalu kaitannya sama physical, ya. Jadi sampai crimping lah. Splashing lah, terus juga ngurusin fisik lah, misal. Ya. Tapi dengan menggunakan konsep infrastruktur as a service di cloud, misal, kita bilang namanya adalah SDN sih, Software Defined Network, di mana yang namanya infrastruktur itu nggak cuma fisik loh, sudah ada infrastruktur yang ditaruh di cloud. Jadi bayangkan aja, saya organisasi punya routernya mungkin di Amazon, servernya mungkin di DigitalOcean, ya. Terus, jadi nggak semuanya harus di dalam satu tempat. Kita juga kan membuat infrastruktur, tapi walaupun bentuknya adalah di cloud sana. Jadi kalau ditanya ada pergeseran nggak? Ada, ya. Karena pada saat beberapa orang itu lebih suka akhirnya memindahkan fasilitas yang ada di premise, kita bilang on premise di bawah, untuk ke atas. Tapi kan memindahkan itu kan juga tidak hanya mindahin habis itu clear, enggak. Harus ada yang memanage, memonitor, memaintain. Nah, fungsi kita sebagai network engineer itu juga tetap dibutuhkan. Walaupun kalau ditanya ada resiko nggak beberapa orang tidak digunakan lagi.
Sebenarnya iya, terutama untuk orang-orang yang lebih banyak activity-nya itu di physical. Mungkin kayak semisal support, semisal atau mungkin yang sering dirasakan orang ngurusin IndiHome-nya kita, mungkin kesini persentase orang tersebut akan berkurang pastinya. Tapi secara logik bagi saya dari di bawah di premise menuju ke cloud itu bagi saya tetap skill-nya tetap harus ada ya. Dan itu tantangan buat kita juga untuk bisa adjust sama new tools ya yang ada di dalam cloud sana. Dan tantangan baru juga. Oke. Tapi memang ada sedikit pergeseran sih bahwa orang itu lebih suka udah daripada buat data center di bawah, kita bikin aja di atas ya supaya lebih ada yang berpikir lebih hemat dari sisi SDM ataupun dari sisi teknologi. Oke. Nah, berarti cloud ini jadi tantangan dan peluang baru sih sebenarnya. Peluang baru. Nah, kan di konten kita tuh juga yang nonton kan nggak cuma programmer doang gitu, Mas. Ada juga teman-teman dari network engineer gitu, atau calon-calon network engineer gitulah. Tapi kan mereka biasanya nggak sevokal programmer gitu, Mas. Iya. Nah, kadang ada juga yang mulai ragu nih, network engineer ada masa depannya nggak sih gitu. Nah, misal nih, Mas, kita dipaksa gitu, misal network engineer untuk belajar cloud gitu. Nah, untuk masuk ke bidang-bidang ya kayak cloud, kayak misal kan Mas Arfan tadi bilang kan network engineer ya punya tantangan baru gitu. Ya harus adjust gitu, harus belajar lagi, harus harus menerima tantangan baru kan. Nggak cuma network aja gitu. Kayak Mas Arfan kan sekarang belajar security juga gitu, bidangnya security, ada juga cloud gitu. Nah, sebenarnya itu harus nggak sih, Mas? Maksudnya harus belajar apa enggak? Iya, maksudnya kan kalau programmer kan ya udah coding aja gitu. Kalau Mas Arfan kan sekarang udah melebarkan sayap ke security juga gitu. Nah, network engineer kan sebenarnya ada banyak sub-subnya untuk masuk ke sana gitu. Nah, kayak Mas Arfan tuh kan ke security gitu. Nah, ada nggak sih, Mas, tips buat teman-teman network engineer gitu? Kalau mau milih bidang selanjutnya yang mau dipelajari gitu, kayak Mas Arfan ke security gitu. Milihnya gimana gitu? Apa cocoknya gimana gitu? Pemilihan kecocokannya gimana gitu? Ada tips nggak gitu? Kalau tips saya sih ini sih, biasanya di mindset awal saya itu adalah kadang itu kita nggak tahu kalau nggak nyoba dulu gitu. Biasanya awalnya nyobanya adalah dikit-dikit aja dulu, mungkin sama seperti kita semisal mungkin main ke pantai. Nah, beberapa orang kan nyemplungin kakinya dulu gitu. Terus and then what sih, apakah memang you like it atau enggak. Nah, konsep yang sama juga terjadi di profesi sebenarnya. Jadi pada saat semisal kita nyoba dengan materi baru, kan, di situ Anda akan merasakan apakah memang you are into it atau tidak. Saya ngerasa menikmati ini atau enggak, apa saya itu memang mau di sini atau tidak. Jadi tipsnya itu adalah ya coba yang ada di depan mata kita, opportunity-nya silahkan dicoba dan Anda tanyakan sebenarnya suka atau tidak dengan itu. Tapi orang punya motifnya beda-beda ya. Ada kalanya mereka mungkin ngambil dari kayak glints, misal mereka ngelihat kira-kira profesi 5 tahun ke depan itu sebenarnya yang prospectable itu seperti apa. Kalau Anda menggunakan itu sebagai motif, nggak apa-apa, silakan. Tapi dalam prosesnya, nyoba-nyoba dulu aja. Nyoba apakah Anda suka dengan, misal di cloud, terus habis itu, oh kok menyenangkan ya manage enterprise
solution, manage enterprise network, tetapi di cloud misalnya. Jadi nyoba-nyoba aja sih sebenarnya. Jadi coba itu nanti Anda tahu kok sebenarnya saya itu lebih ke sisi yang dan reguler ya. Reguler ngobrol sama diri sendiri ya. Sebenarnya you love it atau enggak. Nah, kalau seandainya ternyata memang nggak cocok, semisal sebelum terlalu dalam nyoba yang lain. Ya, betul. Oke. Mungkin cukup itu aja sih Mas. Thank you untuk waktu dan insight-nya sih sebenarnya.